Hai sahabat servis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melakukan perbaikan mesin kompresor, yang mana mesin kompresor ini sudah tidak bisa lagi digunakan. Jadi saya akan coba lakukan perbaikan mesin kompresor ini. Yang pertama, saya akan coba lakukan pengukuran nilai hambatan pada kumparan kompresor ini. Di sini setelah saya lakukan pengukuran, ada sedikit nilai hambatan ya, yang mana tidak normal. Untuk lebih pastinya saya coba ukur hambatan pada masing-masing pin pada mesin kompresor ini. Oke, di sini untuk pinnya ada pin common, running, dan star. Saya akan coba ukur ya nilai hambatannya ini. Oke ya, saya coba ukur untuk masing-masing pinnya nih. Oke, ada hambatan, dan di sebelah kanan ternyata di sini tidak ada hambatan ya. Jadi untuk pin yang di sebelah kanan ini tidak memiliki nilai hambatan. Jadi untuk mesin kompresor ini saya nyatakan memang rusak ya kumparannya. Dan untuk melakukan proses perbaikan mesin kompresor ini, jalan salah satunya kita harus melakukan pembelahan pada mesin kompresor ini. Jadi saya akan coba lakukan pembelahan pada mesin kompresor ini agar mesin kompresor ini bisa normal kembali. Baik, saya akan coba lakukan proses pembelahan. Nah, di sini untuk melakukan proses pembelahan kita akan mencoba membelah mesin kompresor ini dengan gerinda. Dan untuk proses pembelahannya kita lakukan secara hati-hati. Oke, sambil dicongkel sedikit dan bisa kita lihat. Nah, ini ya. Oke, kopnya sudah terlepas dan serpihan material pada saat kita melakukan penggerindaan ini tidak masuk ke dalam mesin kompresor. Jadi masih bersih ya di bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Sudah nampak ya, ada kumparan dan rotornya ini. Pastikan untuk rotornya ini berputar. Ya, di sini untuk rotornya berputar dan kita misinya akan melakukan perbaikan pada kumparannya ini. Oke, kita akan coba lakukan perbaikan kumparan pada mesin kompresor ini. Baik, di sini untuk mesin kompresor yang pasti untuk rotornya berfungsi dengan baik ya, bisa berputar dengan lancar. Dan kita akan coba amati di bagian kumparannya nih. Karena misi kita adalah memperbaiki kumparannya. Untuk rotornya di sini nampak normal, tidak ada masalah ya. Ya, di sini kita coba lepas saja
untuk statornya ini. Jadi untuk melakukan proses perbaikan kumparan pada mesin kompresor ini, di sini kita coba lepas. Ada 4 baut ya pada statornya ini. Kita lepas dulu. Yang mana di sini saya akan mencoba melakukan perbaikan kumparan yang mengalami kerusakan supaya kompresor ini bisa kita fungsikan kembali. Nah ini ya, ini sudah 4 baut yang kita lepas. Selanjutnya di bagian bawah di situ ada soket untuk common running dan startnya ini kita lepas dulu ya, supaya nanti kita bisa mengangkat untuk kumparan statornya ini. Nah ini ya, kita angkat dulu perlahan-lahan. Nah ini setelah terangkat, pastikan posisi soketnya ini jangan sampai salah ya, keliru, karena nanti bisa terbalik nanti kita masang, jadi harus diingat ya. Oke, posisinya seperti ini dan nanti kita kembalikan harus seperti semula. Oke, selanjutnya untuk mekanik pada mesin kompresornya ini saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi kita tidak perlu lagi membongkar di bagian mesinnya ini. Kita hanya fokus di bagian kumparannya saja. Nah ini ya, kita akan coba perbaiki kumparan yang mengalami kerusakan. Di bagian atas di sini saya perhatikan tidak ada nampak tanda-tanda kerusakan ya pada kumparannya ini. Dan kita akan coba cek di bagian bawah kumparannya nih. Kita cari apakah memang ada kumparan yang mengalami kerusakan. Oke, di sini nampak jelas di sekitaran soket ternyata ada kumparan yang mengalami hangus, terbakar di bagian kumparan sini. Di sini kita coba periksa ya, bisa kita lepas untuk pengikat simpulnya ini supaya lebih mudah dalam hal proses pengecekan. Oke, selanjutnya di sini ada kumparan yang mengalami kerusakan. Kita coba bersihkan dulu supaya nampak dengan thinner. Oke, dengan cairan thinner supaya kita bisa jelas melihat di mana ya kerusakannya ini. Oke, dengan bantuan thinner kita bisa lihat jelas kerusakannya. Dan ternyata ada beberapa helai kawat email yang terputus karena terjadi konslet di sekitar ini antara kumparan running dan start ini ternyata mengalami konslet di sini. Jadi kita akan coba lakukan perbaikan ya tanpa harus melakukan menggulung ulang. Caranya cukup mudah, kita hanya tinggal mencari di mana letak masalahnya ini dan kita tinggal menyambungnya saja kembali kumparan yang terputus ini. Oke, setelah kita cuci bersih kita bisa lihat jelas ya yang mana kumparan yang rusaknya saja yang kita perbaiki, yang masih bagus tidak perlu kita perbaiki. Oke, saya coba perbaiki dulu ya kumparannya ini.
Dan setelah saya sambung kembali kumparan yang terputus, dan di sini saya akan coba simpul kembali ya. Kumparannya sudah saya sambung kembali antara running dan start. Dan setelah tersambung, di sini saya coba simpulkan kembali. Dan tujuan dari simpul ini agar terlihat rapi dan tidak berhamburan. Oke, jadi kita wajib simpul kembali ya. Untuk cara menyimpul kumparan ini bebas ya. Tidak perlu cara-cara tersendiri, namun tujuannya hanyalah untuk kerapian saja. Nah, ini sudah selesai untuk simpulnya ya. Dan saya akan coba pastikan untuk pin common running startnya ini apakah sudah memiliki nilai hambatan yang tadinya putus ya. Oke, saya kalibrasi dulu dan di sini saya akan coba ukur untuk common dan start dan running. Kita coba ukur ya. Memiliki nilai hambatan semua ya. Artinya di sini sudah mantap ya. Dan selanjutnya tinggal kita pasang pada mesin kompresor ya. Nah, di sini kita akan coba pasang kembali pada mesin kompresornya ini untuk kumparannya ini. Dan pastikan ya untuk pemasangan soketnya jangan sampai salah ya. Harus sesuai aslinya tadi supaya tidak salah. Oke, untuk pin soketnya sudah terpasang. Di sini pastikan semua sudah terkoneksi dengan benar. Selanjutnya tinggal kita baut kembali. Nah, di sini saya coba lakukan pembautan pada statornya ini. Dan pastikan untuk rotornya ini berfungsi dengan lancar ya perputarannya ini. Jangan sampai berbenturan. Jadi kita coba setel. Kita ketuk-ketuk sedikit ya sambil kita kencangkan untuk mendapatkan setelan yang pas. Oke, di sini sudah cukup ya untuk setelannya sudah pas.
Selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan, yang mana untuk menghidupkan mesin kompresor ini diperlukan ini ya, overload dan kapasitor. Oke, saya pasang dulu ya untuk overload dan kapasitornya ini. Dan di sini saya coba pasang untuk pin soketnya ini untuk memberikan sumber. Ya, oke. Di sini sudah terpasang. Dan untuk pelumasan, di sini kita jangan menggunakan pelumas aslinya terlebih dahulu ya. Untuk lebih baiknya di sini kita gunakan pelumas sementara, yaitu saya menggunakan solar. Saya akan coba tuangkan solar ini paling tidak setengah botol ya. Jadi untuk pengetesan saya coba tuangkan solar karena solar ini sifatnya juga merupakan pelumas, namun tidak untuk jangka yang lama ya. Jadi untuk sementara untuk melakukan pengetesan, di sini saya tuangkan solar kurang lebih sekitar 250 cc. Oke, jadi tujuan dari solar ini di samping untuk membilas juga sebagai pelumas. Nah, di sini saya pastikan kinerja dari rotornya ini normal. Dan nanti kita akan coba lakukan pengetesan ya. Di sini saya coba berikan solar pada mesin kompresor ini sebagai pelumas sementara. Baik, di samping itu saya akan coba ukur berapa arusnya saat running awal ini. Ya, saya coba berikan sumber, kita bisa lihat. Moga-moga mesin kompresor ini bisa aktif kembali. Ya, perhatikan arusnya berapa dan lihat rotornya. Ya, untuk rotornya berputar. Namun di sini untuk pipa tekan dan pipa hisap ini alangkah baiknya kita berikan selang ya supaya tidak berhamburan ini solarnya ini, pelumasnya nih. Saya lupa. Oke. Saya berikan selang dulu supaya pada saat berputar nanti tidak berhamburan keluar olinya ini ya. Jadi saya coba kembalikan lagi ya pelumasnya nih menuju kompresor. Oke, saya coba ulangi ya. Saya tes kembali. Ya, mesin kompresor sudah aktif. Nah, seperti ini. Oke, lancar ini sepertinya ya. Mantap. Jadi untuk perbaikan kumparan pada kompresor ini ternyata berhasil ya. Arusnya juga stabil di sini di 0,7 ampere. Dan bisa kita lihat. Jadi cara kerjanya seperti ini. Untuk pelumasan pada pistonnya ini di bagian bawah ya sudah teraduk gitu. Jadi untuk pistonnya sudah dilumasi oleh solar tadi di bagian bawah ternyata ya. Baik teman-teman, setelah kita lakukan pengurasan ya,
kandungan solar dan kita tutup. Selanjutnya kita coba lakukan pengelasan permanen pada kopnya ini. Oke, di sini untuk proses pengelasan kita lakukan secara keliling dengan baik dan benar, jangan sampai ada kebocoran. Dan setelah pengelasan selesai, sudah dilakukan tes press, pastikan tidak ada lagi kebocoran. Jadi selanjutnya kita akan coba memasukkan oli kompresor pada mesin kompresor ini. Caranya di sini saya gunakan selang. Kemudian untuk olinya takarannya kurang lebih 1 gelas, yaitu 250 cc ya. Untuk kompresor kurang lebih kategorinya ini sepertiga PK. Nah ini ya, kita akan coba memasukkan oli pada mesin kompresor. Dan kita akan coba hidupkan mesin kompresor ini. Dan oli ini akan otomatis terhisap masuk ya. Oke, di sini kita coba lihat. Olinya akan otomatis terhisap ya. Nah ini ya, terhisap masuk ya. Nah seperti ini cara memasukkan oli pada mesin kompresor. Oke, selanjutnya kita bisa tes untuk daya dorongnya ya. Sangat kencang ya untuk daya pressnya ini. Untuk arusnya bisa kita lihat arusnya berapa ini. Oke, untuk arusnya di sini sebesar 0,65 ampere. Mantap. Jadi untuk perbaikan mesin kompresor yang mengalami kerusakan pada kumparan ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.